Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait penggunaan oli Federal Racing di motor Jupiter MX Neo punya saya. Oli ini pernah saya review di video saya sebelumnya terkait membahas spesifikasi oli Federal Racing dan pengalaman tahap awal terkait penggunaan oli Federal Racing ini di motor Jupiter MX Neo punya saya. Di video kali ini saya akan membahas pengalaman akhir serta kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan terkait penggunaan oli Federal Racing di motor Jupiter MX Neo punya saya. Untuk harga SAE, AP service, jaso, base oil atau bahan oil tidak perlu saya bahas lagi karena sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Saya akan bahas pengalaman sepanjang jalan sejak saya pakai oli Federal Racing di motor Jupiter MX Neo punya saya. Nah, untuk tahap awal saat itu, untuk tenaga dan akselerasinya atau performanya, oli Federal Racing ini yang saya rasakan feelingnya itu sama seperti Enduro Racing ya, untuk tahap awal. Tapi setelah di jarak tempuh di atas 500 km itu untuk tenaga dan akselerasinya mulai mengalami penurunan, walaupun tidak begitu signifikan. Jadi feelingnya ini hampir mirip dengan oli Castrol Power One Ultimate dan Top One Evolution MC, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Enduro Racing itu dia masih ngacir sebenarnya kalau dibandingkan dengan Federal Racing ini di atas 500 km. Cuma penurunan performanya itu cukup signifikan itu kalau sudah di atas 1200 km ya, khususnya Enduro Racing. Sedangkan Federal Racing ini berada di 1400 km. Nah, motor saya ini untuk jarak tempuhnya sudah sekitar 1500 km. Mungkin beberapa hari kemudian saya akan ganti oli lagi ya, oli yang baru. Apakah saya mau pakai Federal Racing ini lagi atau beralih ke oli yang lain. Nah, saya itu kalau milih oli bukan berdasarkan spesifikasinya, tetapi kecocokan oli tersebut di motor saya gitu. Kalau oli yang mahal-mahal, spesifikasinya tinggi, kalau nggak cocok di motor saya, feelingnya nggak enak, ya kecewa kan begitu ya, buang-buang uang. Ya lebih mendingan kalau oli yang murah, yang kualitasnya rendah, habis itu cocok di motor saya, ya bisa saya pilih gitu kan. Saya cukup puas karena bukan masalah harga murah mahalnya gitu kan, tergantung motornya. Memang secara teori, secara praktek rata-rata semakin mahal olinya atau semakin bagus spesifikasi olinya, maka lebih tahan lama. Nah, ini fakta, memang fakta. Tetapi tergantung motornya ya, tidak berlaku bagi semua motor maupun mesin-mesin lainnya. Sama kayak mobil, segala mesin-mesin penggerak segala macam itu sama. Karena yang pertama itu faktor umur, bisa tergantung umur, habis itu tergantung kegunaannya. Nah, habis itu yang berikutnya tergantung penggunanya juga ya, tergantung penggunanya. Kalau kegunaan itu kan contohnya kayak mesin pendorong, itu gunanya untuk apa? Kalau misalnya sering dipakai beban berat ya olinya begini. Nah, kalau misalnya di RPM tinggi secara terus menerus ya olinya begitu ya. Tuh, itu juga yang penggunanya, misalnya kendaraan itu ya.
Kalau kendaraan itu kan kendaraan bermotor ya, kendaraan jalan di jalan raya, itu tergantung pengemudinya. Kalau pengemudinya sering membawa beban berat, membawa penumpang, sering off-road, alangkah bagusnya gunakan oli yang lebih kental. Nah, terutama di bagian winternya, misalnya kan 10W, ini kan winter nih. Nah, bisa dinaikkan 15W ataupun 20W. Nah, itu dia. Tetapi kalau misalnya suka ngebut-ngebutan di RPM tinggi secara terus-menerus, alangkah bagusnya di ujungnya ini tinggi. Nah, untuk winternya direndahkan. Misalnya di sini 10W jadi 5W. Nah, kalau di sini 40 jadi 50 atau 60. Jadi 5W 50 atau 5W 60. Nah, kalau mesin-mesin balap itu kan rata-rata pakai yang winternya rendah tapi di ujungnya tinggi gitu. Jadi kesimpulannya begini ya, semakin rendah winternya maka tarikan atau performa di RPM bawah itu lebih ngisi, lebih responsif gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini semakin tinggi, yang 40 ini misalnya 50 atau 60, semakin ngisi di RPM tinggi gitu. Jadi kalau untuk meraih top speed itu lebih unggul. Nah, kalau ininya rendah, ini kan saat mesin panas nih, kalau di ujungnya rendah, itu kalau mesin panas, oli itu akan semakin encer. Kalau oli itu semakin encer, maka kompresi itu kemungkinan bisa ngelos. Nah, ngelos otomatis performanya turun. Bahkan ada beberapa kasus motor tersebut kehilangan kompresi karena overheat. Nanti kalau mesinnya udah dingin atau sudah menurun suhunya, motornya bisa nyala kembali dengan normal. Terutama mesin-mesin yang masih menggunakan pendingin udara, motor-motor bebek itu ya, kalau dipakai touring atau perjalanan jauh dengan kecepatan tinggi di RPM tinggi secara terus-menerus, itu biasanya sering kasus yang seperti itu, terutama motor-motor yang sudah berumur tua. Nah, itu dia. Kalau motor-motor yang pakai cairan pendingin itu ya kemungkinan ada kasusnya, itu pasti ada, cuma jarang terjadi. Kalau sistem cairan pendinginnya masih bagus, itu sangat minim terjadi hal yang seperti itu. Nah, oke, saya akan bahas pengalaman akhir saya. Sebelum saya bahas kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan, performa oli Federal Racing ini untuk awal ya, itu feelingnya tuh sama seperti enduro racing ya, maupun di RPM rendah, RPM menengah, RPM tinggi, suhu mesin panas, mesin dingin, dia ngisi terus ya, dia ngacir. Tetapi itu hanya berlaku di bawah 500 km jarak tempuhnya. Jika sudah di atas 500 km, feelingnya itu sudah mulai mengalami penurunan performa ya, walaupun tidak begitu signifikan. Nah, setelah di atas 500 km itu feelingnya seperti Castrol Power One Ultimate ataupun Top One Evolution MK. Dia saat mesin dingin ya, itu tarikan awalnya itu agak berat gitu, kayak rasa slip coupling. Tapi kalau di RPM tinggi dia tetap ngacir. Ya sama aja ngacir gitu kan, seperti waktu di bawah 500 km. Cuma yang membedakan itu untuk tarikan awalnya itu sedikit kurang responsif, walaupun tidak begitu signifikan. Nah, dan penurunan performa yang cukup signifikan itu berada di jarak tempuh 1400 km. Nah, itu ciri-cirinya ya, suara mesinnya itu sudah agak kasar ya. Ya, kasarnya tuh kayak ya Malup Sport lah. Walaupun begitu, untuk meredam suhu mesin yang cepat panas tuh masih cukup baik ya, alias suhu mesin itu nggak cepat panas. Nah, habis itu untuk
tarikannya atau performanya itu sudah mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, untuk dropnya tuh kurang lebih kayak waktu saya pakai awal-awal itu oli Prima XP. Nah, kayak gitu ya. Untuk akselerasinya sudah mulai melambat, itu berada di 1400 km ya. Kalau menurut saya sih wajar kok, sesuai dengan harga. Sedangkan enduro racing itu dia untuk penurunan performa yang cukup signifikan itu berada di 1200 km. Itu mulai nggak enak ya, sudah mulai agak drop, bukan agak drop sih, memang sudah drop gitu, yang cukup signifikan. Oke, saya akan bahas kelebihan terkait penggunaan oli Federal Racing ini ya. Nah, yang pertama itu untuk suhu mesin dia lebih stabil alias tidak cepat panas. Walaupun oli ini kalau dibandingkan dengan Castrol 41 Ultimate ataupun Top One Evolution MC, itu saya lihat ya, untuk tekstur kekentalannya itu kayaknya ini lebih encer. Walaupun untuk SI nya sama, yaitu 10W40, cuma kayaknya encer gitu kalau dibandingkan dengan enduro racing. Masih encer enduro racing. Kalau enduro racing itu kayak minyak goreng, encer sekali itu. Pantas suhu mesinnya cepat panas, suara mesinnya kasar di motor saya. Nah, oli ini walaupun untuk kualitasnya sudah mengalami penurunan di 1400 km, performa sudah mulai turun, akselerasi sudah mulai melambat ya, suara mesin sudah mulai kasar, tetapi untuk meredam suhu mesin yang cepat panas, ternyata oli ini masih unggul ya. Kalau dibandingkan dengan oli Repsol MXR3, itu jika sudah di atas 800 sampai 1000 km itu suhu mesinnya cepat panas, padahal olinya encer gitu ya. Kurang lebih kayak enduro racing ataupun Yamaha Sport yang botol hitam itu ya. Nah, itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kelebihannya tarikannya itu lebih responsif ya. Di awal-awal itu lebih responsif, maupun di RPM rendah, RPM menengah, RPM tinggi, suhu mesin panas, suhu mesin dingin. Nah, jika sudah di atas 500 km ya, itu di tarikan bawahnya itu sudah mulai mengalami penurunan. Walaupun tidak begitu signifikan, dia kayak rasa selip gitu, cuma nggak sampai selip amat gitu, nggak bisa bawa penumpang ya, tetap bisa ngacir tuh motor. Di RPM menengah, di RPM tinggi dia masih ngacir kok, cuma di RPM bawahnya tuh kayak rasa ketahan gitu, kayak rasa selip, baru dia crack jalan gitu ya. Karena kopling motor Yamaha ini kan dia semi kering ya, bukan basah, dia semi kering. Kenapa dikatakan semi kering? Karena tidak ada jalur oli ke bagian kopling. Jadi kopling itu ke atas, jauh dari penampungan atau bak oli mesinnya. Jadi saat waktu tertentu saja oli tersebut melumasi bagian kopling, sisanya tuh kering gitu. Kalau mesin itu sudah di RPM tinggi, mungkin karena kencangnya itu sirkulasi oli, dia akan membasahi bagian koplingnya, sehingga koplingnya tuh nggak selip lagi begitu ya. Beda dengan motor-motor kayak Honda. Nah, kalau Honda itu justru sebaliknya, dia selip atas ya. Itu berdasarkan pengalaman orang ya. Ini belum saya rasakan sendiri di motor Honda, karena saya juga jarang pakai motor Honda. Pernah pakai motor CBR, CB, Versa, Mega Pro juga pernah ya, cuma untuk pemakaian daily aja sih, pinjam punya orang, punya tetangga, punya keluarga ya, punya kawan. Nah, habis itu yang ketiga kelebihannya, akselerasi yang dihasilkan itu lebih cepat ya.
Nah, untuk akselerasi ini lebih cepat, bahkan di atas 500 km itu, walaupun tarikan awalnya itu memang sudah agak berat, sudah agak kurang gigit koplingnya, selip bawah, tapi di RPM menengah, RPM tinggi itu masih ngacir ya, masih normal-normal aja. Nah, untuk akselerasinya juga masih enak ya, untuk ngejar akselerasi, salip menyalip kendaraan itu masih enak, sehingga motor tersebut jika dibawa berakselerasi, bahan bakar yang dikonsumsi itu tidak terlalu boros. Karena kan kalau kita mau ngejar akselerasi itu perlu bahan bakar yang banyak untuk menyemprotkan dari suplai bahan bakar, karbo atau injeksi, ke ruang bakar. Jadi banyak gas yang dibuang, otomatis bahan bakar yang dikonsumsi itu semakin banyak. Jika menggunakan oli kental, otomatis kan tarikannya itu jadi berat karena terhambat oli yang kental itu, sirkulasinya jadi lambat. Jadi dibawa berakselerasi kan otomatis kita tarik tuas gas yang lebih dalam daripada oli encer. Otomatis suplai bahan bakar yang masuk itu lebih banyak dan konsumsi bahan bakar pun menjadi lebih boros. Itu ya. Jadi kalau orang yang hobi atau pengemudi yang hobi mengejar akselerasi, saya memang rekomendasikan oli Federal Racing ini ya. Habis itu yang keempat, dia cukup baik dalam meredam getaran di RPM tinggi, walaupun ya sebenarnya ndak sebaik oli Repsol MXR3 ataupun ya oli Top One Evolution MC, oli Prima XP. Tapi kalau dibandingkan dengan Castrol One Ultimate, ini jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Itu dia. Kalau Castrol One Ultimate itu getarnya minta ampun kalau dari RPM tinggi, kayak motor Supra bapak itu ya. Padahal ini kan mesin diesel. Diesel itu kan dirancang agar meredam getaran saat di RPM tinggi. Makanya motor Yamaha ini kan dia lebih mengandalkan kenyamanan. Kalau Honda itu kan performa, dia agak menyampingkan kenyamanan. Nah, itu kelemahan Honda. Kalau Yamaha ya sebaliknya. Nah, kelemahan mesin diesel juga ada. Dia nggak bisa dibubut. Kalau udah haus ya ganti satu set. Otomatis bisa lebih mahal itu perawatan mesin diesel daripada yang non diesel. Kan begitu ya. Habis itu yang kelima, kelebihan oli Federal Racing ini, untuk suara mesin yang dihasilkan itu cukup halus ya. Untuk feelingnya tuh kurang lebih seperti Castrol One Ultimate ataupun Top One Evolution MC. Untuk penurunan kualitasnya itu kan di atas 1400 km. Jika sudah di atas 1400 km, suara mesin yang dihasilkan itu sudah mulai agak kasar. Walaupun sebenarnya tidak sekasar oli Enduro Racing. Awal-awal pemakaian maupun akhir-akhir pemakaian ya sama-sama kasar, nggak ada bedanya. Sedangkan Federal Racing ini walaupun untuk tarikan awalnya sudah mengalami penurunan alias kurang responsif sedikit ya, tidak begitu signifikan, itu suara mesinnya juga masih cukup halus ya. Bahkan sampai 1000 km itu masih cukup halus, kecuali di atas 1400 km. Nah, itu sudah mulai agak kasar ya, feelingnya kurang lebih seperti Yamaha Look Sport yang botol hitam itu. Kalau dibandingkan dengan Enduro Racing ya lebih kasar lah Enduro Racing gitu kan. Habis itu yang keenam, untuk pemasukan persnelingnya dia cukup halus ya, cukup halus, walaupun tidak sehalus oli Castrol One Ultimate ataupun Top One Evolution MC. Dia memang agak keras, cuma untuk feelingnya itu kurang lebih seperti Enduro Racing. Nah, yang paling keras itu pemasukan persnelingnya itu
Yamaha Loop Sport yang botol hitam itu kalau masuk gigi keras, kayak kesangkut gitu ya, dan ketak gitu, kasar. Saya juga nggak tahu ya, dari ketujuh oli yang saya pakai, sepertinya Yamaha Loop yang Sport yang botol hitam itu untuk pemasukan persnelingnya itu yang paling keras. Kalau di lampu merah itu susah netral, susah sekali netralkannya ya. Kalau enduro racing itu masih mendingan ya, ini juga sama. Tapi kalau dibandingkan dengan Repsol NX R3 Prima SP yang SI20W50, habis itu Top One Evolution MC, Castrol Power One Ultimate, itu lebih halus ya. Ini mungkin peringkat ke berapa ya, peringkat ke 4 atau kelima lah ya, sama aja gitu feelingnya seperti enduro racing. Habis itu yang ketujuh, yang terakhir, untuk harganya itu cukup terjangkau ya, sekelas oli full sintetik. Karena oli full sintetik itu seperti Castrol Power One Ultimate yang memiliki spesifikasi terbaik itu harganya sekitar 70 sampai 75 ribuan. Nah, itu harganya ya. Kalau oli yang lebih bagus lagi yang full sintetik itu rata-rata 80.000 ke atas, bahkan ada yang ratusan ribu ya, terutama yang sudah bahannya sintetik ester gitu ya. Nah, ini adalah oli pertama atau kedua ya, karena seri. Kalau dibandingkan dengan enduro racing yang sponsor Mandalika itu sama harganya 65.000, ini juga 65.000. Kedua oli tersebut adalah oli full sintetik termurah di Indonesia ya, sekali lagi termurah di Indonesia. Jadi cocok bagi pengguna sepeda motor yang mau merasakan performa yang luar biasa tapi takut beli oli yang mahal gitu, karena takut kantong jebol gitu kan. Mendingan pakai Federal Racing ya. Mungkin cocok pakai enduro racing ya boleh, tapi kalau di motor saya itu kurang cocok karena masalah suhu mesin dan suara mesin yang kasar. Kalian pun ada kasus waktu seal itu bocor gitu kan, itu harus bongkar full, biaya juga cukup mahal. Habis itu saya akan bahas kekurangan. Untuk kekurangan oli Federal Racing ini ya, itu cuma satu. Untuk durabilitas performanya itu tidak akan lama sekelas oli full sintetik, karena rata-rata oli full sintetik itu untuk penurunan kualitasnya itu berada di atas 1500 km. Walaupun 1400 km ke 1500 km itu tidak terlalu jauh ya selisihnya, tapi ya oli ini ataupun enduro racing yang versi Mandalika itu malah lebih pendek, 1200 itu mulai drop. Nah, kalau ini masih mendingan 1400 km itu ya. Nah, itu kelemahannya cuma satu itu aja ya. Nah, untuk harganya tadi udah terjangkau, stoknya juga banyak ya. Kalau dibandingkan dengan Castrol Power One Ultimate, oli Federal Racing ini jauh lebih banyak stoknya, lebih banyak di bengkel-bengkel umum ya, ataupun di gudangnya Federal. Nah, saya membahas lebih detail kelebihan dan kekurangannya karena saya sebentar lagi ganti oli di motor saya, karena untuk jarak tempuhnya sudah 1500 km. Untuk kualitasnya sudah mulai menurun, tapi saya belum tahu nih apakah saya akan tetap pakai oli Federal Racing
ataupun beralih ke oli lain. Untuk target saya sih ada 3 pilihan nih. Kalau misalnya uangnya kurang, stoknya itu kebetulan nggak ada, saya tetap pakai oli Federal Racing. Nah, untuk tingkat penguapannya nanti akan saya bahas di video saya berikutnya, karena olinya kan belum diganti tuh. Nanti kalau udah diganti, kalau ingat oli bekasnya ini akan saya tampung, saya akan bandingkan ya. Untuk tingkat penguapannya kan kalau oli yang masih baru tuh kan segini ya, saya masih ingat nih segini. Nah, ini anggap ya 1 liter. Nah, ini anggap ya 900 mili, 800 mili itu ya, karena saya tidak ada penakar. Dulu ada penakarnya cuma hilang, nggak tahu entah kemana. Oke, itu aja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena capek ya, kurang tidur malam. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya.